What's up, Beast Family? Iya, kembali lagi kita Mistis. Ya. Dia apa nih, guys? Kira-kira yang mau dibahas? Kita akan mencoba mengangkat tentang proses yang dilakukan pada saat kematian itu ritual kematian. Kalian ada cerita-cerita horor nggak yang agak menyeramkan ketika kalian sedang ada di proses pemakaman atau ritual pemakaman keluarga kita atau apa? Bukan menyedihkan ya, yang agak-agak nggak masuk akal. Ganjil. Itu ganjil. Ada, kalau aku ada. Nah, coba bercanda. Kita sedap nih. Begini ceritanya. Jadi saya pernah nih. Jadi waktu itu di pemakaman apa ya kita bilang ya, kakak dari bapak lah. Kakak dari bapak itu berarti yang kita panggil koko ya. Oh, nah, kita panggil tante koko. ya. Tante, bibi, tante. Iya. Tante. Jadi Anti. Ya saya apa aja singkat aja lah ya. Soalnya jadi posisi peti matinya kan di dalam kubur itu. Jadi tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba sih. Jadi memang dari ritualnya kita disuruh berbalik arah, nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat apa yang dilakukan si ininya, saikongnya kalau kita bilang ya, saikongnya atau pendetanya. Pendeta yang akan melakukan ritual apa, pokoknya disuruh balik lah kan. Jadi disuruh balik ya udah, ya pasti semuanya berbalik dong, keluarga semuanya berbalik. Jadi berbalik-balik terus ada beberapa menit. Jadi waktu itu pada saat itu saya masih muda, masih udah tamat SMA juga lah sih. Cuman disuruh berbalik, yuk kira-kira kok berbaliknya kok lama banget lah. Kita tahu lah kalau kita yang muda-muda ini kan penasaran sih. Iya. Jadi kalau yang tua-tua itu ya, kalau nggak disuruh balik lagi ya nggak balik lagi. Jadi saya lama kali lagi. Jadi saya nggak sabaran. Jadi saya kayak sekilas kita lihat gitu juga ke belakang kan. Jadi waktu saya lihat, saya terkejut. Saya terkejutnya pada saat itu posisinya dia saikongnya ini atau pendetanya ini ambil ayam hitam. Itu tuh ayam hitamnya digorok sama dia, lehernya guys. Jadi habis digorok, aku nggak tahu berapa ekor lah ya, kayaknya lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. Lebih dari satu ya kayaknya. Kayaknya lebih dari satu apa satu gitu lah ya. Jadi udah digorok, dilemparkan ke dalam peti mati itu guys. Nah jadi saya terkejut. Anggapan bayangan kamu seperti apa? Karena saya terkejut, saya lihat terus guys. Iya, saya lihat terus dong kan. Makin lihat ada makin aneh dan penasaran kan aneh. Jadi saya lihat terus. Dia pun nggak bilang jangan apa ya, kalau apa nanti bisa gini-gini, dia nggak bilang. Jadi saya terkejut ya, saya lihat terus kan. Baru saya balik waktu dia udah dilemparkan ke dalam peti itu. Baru saya balik. Udah boleh apa? Udah. Kita berbalik semua. Ya tahu sih semua orang lihat kan. Ya tahu sih ayamnya ada percikan darahnya itu ada di peti mati itu ada sih. Jadi saya berpikir sama aja lihat apa enggak lihat. Iya. Cuman enggak lihat dia gorok aja gitu aja sih. Nah, jadi ritual seperti itu apalagi ya. Itu ayam hitam itu permintaan dari saikongnya. Itu kayak kita bilang apa sih itu? Kalau orang Hokkien bilang coklat, itu apa? Berarti syarat guys. Jadi itulah kayak ritual seperti itu. Aneh menurut saya. Harus ayam hitam, kenapa harus digorok? Kenapa enggak ayam buang ke potong itu ya kan? Mati itu, kenapa harus seperti itu? Kenapa percikan darahnya? Itu kan jadi pada saat itu saya ini kebetulan masih muda. Saya itu sebenarnya dari dulu tuh penggemar film-film vampir guys. Jadi kan dalam imajinasi saya ini, jadi yang dilakukan saikong itu, ya kan udah digoreng guys ayamnya, kan kasih itu kayak dia kasih makan mayat ini, yang bakalan jadi vampire nanti ya. Iya. Ya, jadi saya nggak habis pikir ini sebenarnya untuk apa ini.
Tapi ada yang bilang, cuman ya ada yang bilang ayam itu bisa membawa jalannya, membawa jalan dia setelah nanti ayam itu kan mati. Ayam itu sebagai bekal dia, ada yang bilang seperti itu. Itu kalau dia kelaparan, apa gitu lah guys. Iya. Membawa Jadi, jalan atau pokoknya, bekal atau apa pokoknya ya. kayak gitu-gitu. Jadi, aduh. Karena generasi kita yang seperti ini ya. Jadinya aneh dan menyeramkan. Pasti aneh lah. Iya benar. Yang kesan yang kita dapatkan memang seperti jadinya seperti Bro Chandra ini ya. Dia kayak seperti memberi makan kan sudah mayat ya kan. Ya, kalau memang jadikan nanti roh ayamnya ya kan di sana sebagai dia bekal makan apa. Kan bisa makan kita roh kita ayam. kan ritual kayak orang kita Tionghoa kan kita kan ada ini. Sembah untuk makanan-makanan. Kenapa nggak kayak harus kayak gitu aja kan gitu. Ini Kenapa dimasukkan gitu ya? Iya. Terus dipercaki Kan dananya. Kalau memang supaya dia bisa membuat jalan, kenapa nggak potong kuda yang digorok gitu ya? Kenapa mesti ayam? Kan? Iya. Mungkin ayam lebih murah guys. Nah, ya lah, tak mungkin kalau untuk menuntun tak maksudnya maaf ya, kita bukan kejam atau apa, ini hanya cerita ya kan, mungkin goroknya anjing atau apa ya kan menemani jalan, bukannya, tapi ya kalau dibilang terkesan kalau kejam kalau menggorok anjing ya sama ya, binatang semua, ayam apa semua ya sama juga. Nggak ada bedanya. Semua sama aja. Iya. Kalau berarti kalau kita tangkapnya ini kayak seperti memberikan tumbal ya kalau ke bahasa kasarnya gitu ya. Jadi aneh aja guys. Jadi ya aneh aja pokoknya. Yang bedanya itu lidah sama yang nggak lidah itu cuma goroknya aja. Ya benar, itu termasuk salah satu dari hal yang aneh termasuk yang ada di proses pemakamannya, ritual. enggak ada yang tanya ini maksudnya supaya apa gitu ya, langsung sama pendetanya gitu. Enggak. Dia bilang untuk coklat syarat. Udah itu aja. Enggak ada yang tanya. Berarti dia jawabannya simpel aja ya. Enggak ada yang tanya. Maksudnya Detailnya. gimana? Detailnya enggak ada. Kalau menurut tanggapan kalian bagaimana tuh? Saya nggak pernah tentang sih. syarat itu. Kalau saya sih maksudnya- Setelah kalian mendengar, menurut kalian apa maksud dari persyaratan? Oh gitu ya. Apa ya? Bingung Ada juga tanggapan sih. nggak? Kira-kira. Ada yang pernah seperti ini enggak? Saya pasti pernah. Kalau saya mungkin lebih bukan dipotong lagi sih, misalnya bukan lebih dipotong. Awalnya bahkan kalau saya tidak salah ya, lupa ya. Kalau saya tidak salah kan, bapak saya kan meninggalnya kan terjatuh di pabrik lah. Ada kemungkinan dia meninggal di pabrik katanya, meskipun ada yang bilang meninggal waktu dalam perjalanan di antar ke rumah sakit. Jadi dibuat syaratnya itu, ritualnya dilakukan di tempat dia tumbang jatuh di pabrik itu juga. Salah satunya dengan ayam itu juga. Dibawa itu ya, dibawa dulu ke sana, di ritualin ini, entah dipancing, dikasih makan ayam itu kan jadi macam hantu setan pemakan liar. Ayamnya posisinya diapain? Dibawa di sana untuk nggak tahu lah, mungkin digeletakin atau kan nggak lihat juga, saya nggak lihat di situ prosesnya. Pokoknya ada. Atau ada ayam dibawa ke sana. Ya. Kayaknya ada ayamnya setahu saya dari sana. Mungkin dijadikan alat pancing, ini makanan kau ya. Kayak ada kesan seperti itu deh. Kalau saya salah maaf ya. Itu saya ingatku aja. Atau bisa jadi kayak untuk rohnya biar masuk ke ayam. Mungkin bisa juga. Ya habis itu digorok kan kurang ajar berarti. Aneh jadinya kan. Jadi kita nggak tahu tepatnya sih. Atau mancing dia dengan ayam. Jadi mati 2 kali. Jadi kesannya lebih dia mancing pakai makanan ayam gitu, ayam hidup. Nanti ini akan digorokin mungkin salah satu kata-katanya mungkin ini akan digorok biar kau hisap darahnya, makan dagingnya. Mungkin ya, kita anggap ini salah ya, tapi ini hanya pandangan umum yang terjadi karena kita tidak tahu poinnya gitu. Ya kan kita gitu. Ya tapi setelah dibawa ke kuburannya digorok juga terus dibuang itu juga. Tapi saya sempat kayak berurusan juga, saya termasuk yang rebel juga kan. Ya itu juga saya ngintip juga. Saya mana peduli ya kan. Nggak boleh apa alasannya nggak boleh. Orang nggak apa kok. Iya. Orang nggak dibilang kok, nanti kok kalau kau ngintip ini buta makamu kan. Atau kau ngintip kau nanti juga salah satu roh kau digorok, nggak tahu lah kan maksudnya.
inilah kita butuh. Kalau saya nggak pernah yang kemarin itu ayah saya meninggal sih nggak ada yang ritual itu, jadi nggak tahu. Mungkin ada nggak? Kalau saya pun belum pernah ya, soalnya kemarin saya meninggal nggak ada bawa ayam. Apa mungkin yang gorok itu hanya ketika kayak meninggalnya tidak di tempat yang wajar atau gimana atau apa kali ya? Nah, Kayak meninggal di pabrik, meninggal di tengah maksudnya apa nih? Maksudnya dibuat ritual seperti itu. Mungkin ada kesannya, mungkin kayak dia nggak bisa langsung ada di tempat itu, mungkin di peti itu, di mayat itu dia masih gentayangan di mana gitu mungkin ya. Itu sebagai syaratnya untuk memancing rohnya. iya bisa juga. Mungkin itu termasuk bisa aja salah sih. satu. Tapi Jadi kayak misalnya di rumah, kayak yang Bro Dodi kan mungkin di rumah atau di rumah sakit mungkin nggak dilakukan kali ya. Pertanyaan satu sih, Hmm. kenapa harus ayam yang ditentukan ya? Kenapa nggak ayam potong? Iya. Kan ayam juga. Iya sih. Kalau kita Kalau hanya untuk digorok. bagaimana Bro Chandra menurut lu? Kenapa harus ayam hitam? Ada nggak yang bisa kau katakan? Tahu pula. Ya sih, iya sih, benar sih. Tapi itu lagi pula kalau kita nggak tahu, kita kayak mendadak gitu kan cari ayam hitam itu mahal loh itu loh. Iya benar. Iya kan? Benar ya. Apalagi kita bilang ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Ya kita berapapun ya pasti kita beli lah kan. Iya. Kalau memang udah caranya seperti itu kan. Padahal pakai ayam putih, ayam kampung bisa juga nih. Ayam juga Kalau namanya potong gitu ya. Mungkin kalau aku dari kesimpulan itu memang ada permainan antara Saikong dan pedagang ayamnya. Pedagang ayam. Kalau begitu mulai sekarang kita harus ternak ayam yang berwarna hitam. Iya. Untungnya lebih banyak. Kalau tapi mungkin ada alasannya lah. Kan? Iya. Cuman kita kan nggak tanya, kita kan nggak tahu ya. Kita hanya mengatakan ini, bukan kita sok tahu apa, ini hanya pandangan umum poinnya ya. Justru kita pengen tahu, kalau kalian ada yang tahu yang biasa family tolong kasih tahu di kolom komentar ya, biar kita bisa tahu. Nah, kalau dari segi metafisika sih yang terpandang sih ya seperti itu juga sih intinya sih. Ya kalau misalnya untuk menuntun sih binatang itu kurang tepat ya, ayam itu ya. Kalau untuk pakai dia bekal makan ya bisa juga, tapi di sana kan ibaratnya pun sama aja, kesannya nggak brutal dong kalau dia dikasih makan bekal ayam. Di sana kan nggak ada pisau. Ya kan, masa dia suruh Pasti lah. iya kan. Ya pasti seperti itu. Terus dihisap darahnya kan, berarti dia nggak beda sama vampire dong. Kalau kesannya. Makanya, karena gimana ya? Karena pada dasarnya vampire itu kan udah mayat hidup yang tanpa darah. Iya. Pasti dia cari darah kan gitu. Kesannya ya. Kesannya kayak gitu. Terus Jadi kalau ya untuk minumnya, untuk dia minumnya pasti darah. Ya kalau mau makannya ya pasti dagingnya. Sekarang aku kalau setelah penjelasan lu aku mulai paham nih. Mungkin zaman dulu kan identik dengan vampire itu kan. Mungkin identiknya gini, maksudnya diberikan ini bakal cukup masuk di akal sih konspirasinya ini. Mungkin dikasih ayam itu biar nanti kalau dia betul-betul jadi vampire dulunya, kalau zaman dulu kan dia jadi vampire, dia makan ayam itu dan dia kenyang dan nggak haus lagi, jadi nggak haus darah, terus nggak bangkit keliaran cari manusia seperti di film-film itu. Bekalnya lah ya kan. Kalau jangan mangsa-mangsa orangnya. Ya, bisa juga ada kesan seperti itu. Aku kan. ada ide Jadi sih. dia nggak bangkit dari kubur Iya, ya. konspirasinya. Kok ada ide sih. Iya makanya itu sebagai untuk minum dan untuk makan. Kedepannya sebelum peti itu ditimbun ke PMI kita beli kantong darah. Beberapa ditaruh di dalam. Dia kan kurang darah itu. Iya sih, Itu kalau untuk minumnya loh, untuk dagingnya, Iya. untuk makannya ayo. Gimana dah? Gimana? Kecam lah. mungkin lebih baiknya kalau kita secara modernisasi, sekarang kan banyak modernisasi nih. Modernisasi soalnya daging ayam itu sama darahnya itu ganti, sekarang kita beli paket KFC dapat Coca-Cola-nya, kita kuburin ayam KFC sama Coca-Cola-nya aja. Ada lagi, ada es krimnya ya Iya. kan. Nah, Aduh, maaf ya guys ya, ini hanya ya, tidak maksud untuk melecehkan para pendeta dan saikongnya, ini hanya tanggapan orang umum ya kan. Tapi ya
adat istiadat kita ini, ritual kita ini semakin modern kok. Benar. Jadi ya mereka yang buat juga. Ya, seperti yang itu. modernisasi ya mereka. Iya, modernisasi. Mereka juga yang ngapain. Jadi kita bilang kayak gini pun, ya mungkin ya suatu saat ya ini juga akan terjadi juga. Ya kan, bisa dibilang kayak Bro pun bilang nanti KFC atau apa. Iya. Terjadi kan. Kan bisa aja. Iya, bisa Karena aja. modernisasi ini sekarang ya mereka juga. Iya. Ya kan? Yang harusnya kayak gini jadi kayak gini, dipersingkat. Ya kita pun nggak tahu lah untuk supaya kerja mereka lebih ringan atau apa maksud dibalik itu ya kita nggak tahu. Cuman ya sudah semakin inilah sekarang, sudah semakin nggak ribet lah. Mungkin episode ini kita bicara dari sisi apanya dulu ya, orang umumnya dulu ya. Mungkin next episode kita berhasil bisa mengundang Saikong untuk kesini untuk kita bahas-bahas, nggak tahu juga. Ya nanti akan kita coba deh ya kan, atau orang tahu lah ya kan. Jadi kalau dari segi metafisika tentang warna ayam hitam itu kan berarti dia mencerminkan tentang aura yang gelap, energi yang gelap ya. Mungkin kalau biasanya setahu kita kan untuk ada yang menggunakannya untuk ilmu hitam, jadi dia pakai aura hitam atau dia karena hitam dia mempunyai energi hitam, dia mungkin bisa jadi wadah aura hitam itu jadi nanti terserap di sana ya kan. Nah, kalau yang putih kan nggak cocok, mungkin lah ya itu hanya perlambangan simbol ya. Simbol lah. Bagi yang ada Saikong, teman-teman ada yang menonton video ini, tolong kasih penjelasannya di bawah biar kita bisa tahu ya. Mungkin banyak orang bisa tahu juga. Nah, kalian bagaimana? Ada yang mau di keanehan dan keseraman dalam proses ritual pemakaman? Aku sih nggak ada sebenarnya terlalu apa sih, tapi yang mengganjal ada satu juga. Nah, ya. Mengganjal atau menjangkal? Menjegal, apalah ya kan? Iya, ada satu yang janggal ya, ada satu yang janggal juga. Satu kejanggalan itu. Iya, cukup menyeramkan juga. Ada satu istilahnya benar dan tidaknya kita masih nggak tahu tetap ya. Yang itu loh satu tanaman itu atau apa yang diletakkan di atas peti mati itu. Oh ya ada. Ya. Sebelum di peti mati itu kan ditaruh di Ada juga di mayatnya. mayatnya. Iya. Ya. Itu katanya istilahnya biar mayatnya nggak bisa berdiri, nggak bisa bangkit, nggak bisa terduduk gini. Itu sebuah penangkalnya lah ya. Iya. Jimatnya. Terus katanya tuh jangan sampai jatuh. Kalau jatuh dia kemungkinan berdiri. Itu berarti kan ada masih tetap seperti dulu ya. Ada kemungkinan tetap bisa bangkit dari vampire. Kayaknya kalau yang Tionghoa kita Chinese itu tetap kental ya banget sama yang vampire itu ya. Ya. Ada penangkalan arahnya ke sana juga. Terus juga kan ada satu poin yang katanya kalau dilangkahi sama kucing hitam, jadi ada itu. Ini lagi bisa. Kucing hitam ini, yang pelihara mahal ini. Semua ada hitam. Nanti kucingnya digorok juga. Kucing hitam. Jadi kalau nggak ada itu bisa bangkit. Soalnya ada cerita. Kalau ceritanya ada nih, tapi saya nggak pernah melihat secara langsung dari nenek. Saya pernah dengar kisah dari nenek dulu waktu dia muda, dia lagi masak-masak di dapur kan, namanya di kampung kan. Terus pintunya nggak ditutup nih kan. Kalau di kampung kan atau di pedesaan pintu kan jarang ditutup kecuali malam kan. Jadi siapa aja bisa datang berkunjung. Dia lagi masak-masak, nggak lama tiba-tiba ada kegaduhan dan tiba-tiba ada katanya mayat datang dan sampai menangkap dia atau apa gitu. Dia sampai terkaget-kaget sampai ramai-ramai orang datang untuk atau mungkin nggak menangkap atau masuk ke rumahnya lah. Kira-kira ada cerita seperti itu. Konon katanya setelah ditangkap kembali, ya katanya sih sempat dilangkahi kucing hitam maka dia bisa bangkit. Katanya ada cerita seperti itu yang saya pernah dengar. Dan ada mitos seperti tadi ya itu apa sih? Nggak tahu. Kalian tahu nggak? Itu simbol lah mungkin lah untuk apa aja. Kayak pasirnya ada tanaman apanya. Itu ilalang ya. Ada kacang-kacangan kadang. Kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ada tanah. Ada kacang kedelai, ada ini. Ada inilah padi-padian lah. Oh itu baru kacang hijau, baru kacang ini merah. tanamannya Apa itu? Dia kayak rumput ya.
ini, ya, tapi apa namanya nggak tahu. Pikir tanah loh, sebenarnya tanah atau bukan? Makanya saya pun nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu juga. Bagi yang tahu tetap komen. Itu di Aku baterai. sebenarnya aku udah pusing sebenarnya kayak gini-gini. Iya. Ya kan, kita pusing sebenarnya. Kita hanya menjalani aja sih. Benar tidaknya kita udah pasrah sih. Enggak lah, kalau kita mungkin kalau ada penjelasan lebih, makanya kita perlu penjelasan lebih. Iya, kalau ada Jadi kita lebih memahami. Ini nggak ada apa, jadi kita aneh. Ya, saya jadi penasaran juga nih. Jadi seandainya kalau mayat orang terkasih kalian itu bangkit tiba-tiba, duduk aja lah, terduduk lah. Nah, ya. Kalian lari atau gimana? Sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya. Terkejut tapi nggak lari. Nah, kalian? Yang pasti terkejut. Harusnya sih. Oh lari lah, Lari oh nggak? lari. Oh lari. Lari sih enggak lah. Tapi mundur sejenak lah sedikit. Gitu. Terkejut lah. Terkejut. Bener. Baru mikir sejenak loh. Gitu. Iya. Ya sih, ya sama sih. Kita pasti terkejut lah. Maksudnya kan sebenarnya kita terkejut tuh kenapa? Kita sudah terlalu banyak menerima hal-hal seram di televisi. Jadi ketika ada tus gini di film-film ya kan, kita jadi terkejut sejenak karena ada keseraman di pikiran kita. Yang lari pasti banyak juga, saya yakin. Nggak lari, ya well, harus ada. Pas banyak lari udah gitu. Jangan-jangan pendetanya pun Lari juga. Bisa jadi. Justru kita kan maunya kan mereka yang menangani, tapi mungkin bisa aja mereka yang lari. Paling pun kalau disuruh pegang bukan pendetanya yang pegang, kita yang disuruh pegang. Tangkap, ya kan? Nanti dia entah apa kayak itu. Apa gitu. Licik juga ya kan. Oke, nah kalau bicara soal mantra, bagaimana tanggapan kalian tentang mantra? Seru juga. mantranya itu. Kalian ngerti nggak sih sebenarnya? Zaman generasi kita. Nggak ngerti. Ya pasti nggak ngerti sih. Sama sekali nggak ngerti. Itu bahasa apa sih sebenarnya? Oh, Gimana ya? Itu bahasa khusus sama yang bahasa daerah. Yang lebih apa meledak mungkin gitu. gini, kalau selama ini saya pernah dengar itu bahasa Teochew gitu ya. Teochew, bahasa daerah. Apa mungkin ada bahasa yang lain bisa dipakai mungkin. Dicampur-campur gitu ya. Nah, ya mungkin saikongnya, pas Mungkin nanti yang saikongnya- meninggal ini suku ini dia pakai Iya. bahasa itu apa gitu. mungkin Nggak- saikongnya suku Teochew ya, Aha. atau suku Hokkien dia pakai Hokkien, Ya, bisa jadi. Kenapa atau yang nggak ada bule dia pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris gitu ya. Ya bisa seperti itu kan, bisa juga. Ya cobalah Walpin bahasa Inggris. Ya, tapi ritual-ritualnya pun cukup, karena kita nggak tahu, kita cukup menebak-nebak sih. Ada satu yang kayaknya aku tangkapnya itu seperti dia menceritakan kisah seperti gini. Kalau kalian ada menangkap, ini seperti ada kisah gini. Saikongnya ini menuntun arwahnya ini atau menjemput arwahnya ini dari neraka. Dia berlutut di hadapan mungkin raja neraka atau apa istilahnya. Dia memohon keringanan atau dia mau menjemput dia dan membawanya dan menghadap memohon para bodhisattva apa supaya dia di kayangan atau di surga seperti itu. Kalian ada tangkap hal seperti itu nggak? Kan ada ini kan ada satu proses ini yang saikongnya itu kayak, yang pendetanya itu kayak nangis gitu kan. Ya ada Suaranya seperti itu. Suaranya kayak dia apa Iya guys? benar-benar. Kayak macam dia flashback cerita sedih. Iya itu ada juga. Itu ya, kalau nggak salah itu yang menghadap ke petinya deh. Kalau nggak salah itu prosesnya. Ada sebagian Dia bisa tuh dimengerti. dia tuh sebenarnya dia tuh menceritakan apa gitu tujuannya ke si mayat ini atau ke kita. Kayaknya sebuah proses proses sebuah itu semuanya. Oh, jadi lah dia ya. ada juga menghadap kita juga ya. Ada, ya sekarang gini ini anak cucu entah apa. Namanya siapa nanti sebut satu-satu. Jadi Ada bacakan juga. ya. Ada yang Alvina. Iya kalau udah. Berarti ada dibacakan berarti nama gitu. intinya ini ritual meninggal pendeta tahu itu bahasanya itu nggak ini ya, nggak ada satu patokan kayak bahasa Sanskerta gitu ya kan. Mungkin sudah di berbagai bahasa. Nah, Bahasa gitu. Dia versi Hokkien, versi Teochew mungkin. Terus yang tadi menjemput arwah itu kan kayaknya dia ada, yang saya tangkap itu kan dia menyebutkan banyak nama.
yang terlibat. Enggak nama-nama kayaknya misalnya. Ini kan kita nggak tahu nih ya, tapi kayaknya aku tangkapnya jadi gini, dia menunjukkan ada abun, aleng, asing, apa semua itu kan kadang. Oh iya, Oh bukan ini, bukan marga ini, bukan nama ini, bukan ini, mungkin terus akhirnya disebutkan nama yang ini yang benar, jadi nggak salah jemput, nah gitu. Mungkin dia kesannya tuh sedang dibacakan, oh yang marga ini, bukan aleng, bukan asing, kenapa gitu. Nah ini betul kan, yang nadanya ini benar. Iya benar sekali. Benar sekali bro. Nadanya yang ini. Dia lagi nyebutin itu. Kayak teman kita ini. Punya bakat dulu. Iya. Bakat ini. Iya. Saikong. Iya. Nanti kita coba tadi. Dalam pandemi sebenarnya kayaknya sangat menjanjikan. Kalau dulu aku paling serunya pada satu ritual yang kayaknya sudah mulai nggak ada. Nggak tahu lah sekarang masih. Pokoknya yang terakhir kali ini aku nggak melihat yang dia main pedang sama api itu. Yang diputar-putar gitu. Pedang sama hupo api itu. Yang gini kan. Nah, itu kayak dia sedang lompat-lompat ke belakang. Nah, yang ada. Mungkin kalau dulu tuh udah salto loh. Atau butterfly key dulu. Saya kan gitu kayaknya. Kesan-kesannya kan kita pakai kungfu. Iya, sekarang dia cuma kayak menari ya. Dulu atau saya dulu dibuang apa? Iya. Itu bakar semua guys. Ya, maksudnya itu mungkin sama juga ya. Mungkin dia sedang bertarung dengan roh-roh pengganggu yang mengacaukan atau menghalangi perjalanan mereka untuk keluar dari neraka. Kayaknya seperti itu deh tanggapan. Benar tidaknya? Tolong di komen bagi yang tahu ceritanya. Kita bagi yang tidak tahu cari tahu. Iya. Asal jangan kita digugat oleh persatuan Saikong seluruh Indonesia. Itu kan karena kita nggak tahu. Ya, kita kan pengen tahu juga. Kayaknya benar ya. Kayaknya benar deh. Jelasnya. Nggak terlalu salah lah, nggak terlalu melenceng deh. Kayaknya sok tahu. Heng. Iya. Ada gitu. Ya benar ya. Ini datang, ahing asing ini datang. Iya, benar. Ya seperti itu. Jangan disebutkan nanti datang. Terus aja bro, terus. Ini saya nonton konten ya. Terus. Kapan nak gitu kan? Tak gue jemput lah gitu. Ya, ini jadi komedi apa Mister menyeramkan harusnya kita tuh nggak ketawa-ketawa ya. Tapi inilah ciri khas dari MBS Crew. Selalu ini ya. Oke, ada lagi terakhir kalau nggak kita tutup. Selalu menyudutkan orang-orang tertentu. Enggak lah. Mencari tahu loh. Nah, dari tadi kita ambil loh. Berdiskusi. Nggak ada lagi? Tadi kita mengarah ke sana. Kalian nggak mengakui. Bakalan dikat ini. Ayam asing. Kenapa nggak ayam kampung? Kenapa ayam potong? Punya sing apa? Iya. Kenapa harus nyanyi seperti itu? Nggak ngobrol aja biasa gitu. Ya kan beneran kan? Maksudnya nggak usah pakai nada gitu ya? Ya biasa aja gitu ya. Apa harus bernyanyi gitu? Mungkin takut karena bosen gitu ya, kok ngomong aja kan. Tapi mungkin karena ada iringan ininya lah ya. Ada musiknya, ada bandnya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya konten kali ini. Jadi ada yang pengen kalian bahas juga bisa dikomenkan di bawah. Kita lanjutkan episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share juga dan tekan lonceng notifikasinya. Iya, jangan lupa. Jangan lupa. Kalau lupa, tolonglah. Iya, tolong. Ingat sepi lah. Video ya. Ada.